Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 27 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menuturkan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan sebagai biji sesawi yang ditanam di kebun, dan diumpamakan juga dengan ragi yang diadukkan ke dalam tepung terigu. Perumpamaan-perumpamaan ini diberikan Yesus seiring dengan semakin bertambahnya perlawanan terhadap dirinya. Dalam terang oposisi itu, Yesus mengundang para muridnya untuk memandang kerajaan Allah seperti ini. Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Kemudian kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Saudara saya terkasih, orang sering kurang sabar menunggu hasil sebuah usaha, dan sering juga kecewa kalau hasil yang diperolehnya itu dinilai kurang sebanding dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Akibatnya apa? Hal-hal yang kurang produktif akan ditinggalkan, apalagi di tengah budaya instan. Hal-hal yang lama memberi hasil akan kurang diminati. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula pewartaan Injil tentang keselamatan tadi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat dan dirasakan hasilnya. Kepenuhan janji keselamatan bersifat sesuatu yang akan terjadi nanti, atau dalam pewartaan Rasul Paulus dikatakan sebagai sesuatu yang dirindukan. Keselamatan anak-anak Allah meminta kesabaran, ketekunan, dan pengharapan yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi dan ragi, dua hal yang kecil dan tampak tak berarti, tetapi bisa memberikan hasil besar dan mempengaruhi banyak hal. Karena itu, bertekun dalam hal-hal kecil dan yang tampak membutuhkan waktu lama untuk memberi hasil adalah keutamaan orang yang hidup menurut Roh dan membiarkan dirinya dituntun oleh Roh. Dapatkah kita bertekun akan hal yang hasilnya sepertinya kurang memuaskan? Kemudian, saudara saya terkasih, dua perumpamaan dalam warta Injil hari ini juga memberikan gambaran bahwa kerajaan Allah itu mulai ketika pertama kali diwartakan oleh Yesus pada sekelompok orang yang kebanyakan terdiri dari mereka yang disebut kelompok orang kecil. Namun demikian, justru dari kelompok tak berarti inilah kerajaan Allah yang tak terbatas bertumbuh berkembang dengan pesat di dalam dunia kita yang terbatas. Menghadapi perlawanan atau tidak, kerajaan Allah akan terus berlanjut di dalam dunia ini sampai Kristus datang kembali dalam kemuliaan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, Yesus juga meminta agar para muridnya menerapkan dua perumpamaan ini pada tingkat personal.
Apabila kita melihat dengan cara begini, maka kita menyaksikan bahkan hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan untuk membuat diri kita sebagai sarana Allah untuk turut membangun kerajaannya akan membawa dampak tidak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta bekerja di India dan mendirikan sebuah kongregasi religius yang berdedikasi pada orang-orang miskin di Kalkuta. Kongregasi ini bertumbuh kembang dengan cepat dan diberkati oleh Allah secara berlimpah untuk menjadi garam bumi dan terang dunia di tengah masyarakat yang sebagian besar terdiri dari saudari-saudara yang beriman lain. Sekarang kongregasi ini telah menjadi kongregasi multinasional yang mengagumkan dalam spiritualitas maupun karya kerasulan mereka. Ini adalah bukti bahwa Allah menggunakan biji sesawi dan ragi yang ada dalam seorang Bunda Teresa dari Kalkuta guna mencapai karya kasih-Nya secara gemilang. Saudara saya terkasih, pelajaran yang kita dapat tarik dari dua perumpamaan Yesus dalam warta Injil hari ini adalah bahwa kerajaan Allah mulai dari hati kita secara kecil-kecilan, namun dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang dapat mengubah dunia. Ya Bapa Surgawi, Engkau tidak menetapkan batas sampai mana kerajaan-Mu akan berkembang. Melalui ketaatanku, datanglah kerajaan-Mu dalam hidupku dan hidup orang-orang di sekelilingku. Amin.